soalnya biar saya tuh merasa muda selalu ini. Jadi teman-teman, sebenarnya bukan teman Banyak tapi Bapak Ibu guru juga, Ibu. ya, baik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, adik-adik yang aktif, yang benar-benar membanggakan kita semua di sini. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan mengundang saya untuk berbagi sedikit bagaimana internet aman dan nyaman bagi anak dalam perspektif peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang biasa dikenal dengan PP Tunas. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kenapa ada PP Tunas? Jadi pertama, ketika kita melihat kenapa dibutuhkan PP Tunas, itu karena akses internet dan penggunaan telepon seluler di anak itu saat ini sudah meningkat tajam. Tren persentasenya untuk anak usia 7 sampai 17 tahun yang pernah mengakses internet itu meningkat sejak tahun 2020 dari 50% menjadi hampir 75% di tahun 2023. Dan tentunya di tahun 2025 ini walaupun datanya belum secara lengkap kita dapatkan, tentunya sudah menunjukkan tren positif naik. Nah, kemudian dilihat ternyata anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki, meskipun bedanya sedikit sekali. Dan yang paling terlihat adalah akses internet di perkotaan itu lebih banyak dibandingkan pedesaan. Tentunya karena akses internet di perkotaan itu memang lebih mudah. Nah, di sini meskipun mereka belum memiliki, banyak anak yang belum memiliki telepon seluler, tapi rata-rata sudah menggunakan telepon seluler. Ini adalah dasar pemikiran yang pertama. Kenapa? Kemudian yang kedua adalah ternyata dari semua kenaikan atau tren positif penggunaan internet pada anak, hanya 37,5% anak yang pernah menerima informasi bagaimana cara berinternet yang aman. Artinya kenaikan penggunaan internet ataupun akses terhadap internet itu tidak dibarengi dengan pemahaman bagi anak bagaimana mereka bisa berinternet yang aman. Padahal rata-rata anak itu menggunakan internet 5,4 jam setiap harinya untuk kebanyakan menggunakannya untuk mengobrol. Misalnya pakai mabar ya, mungkin teman-teman yang remaja di sini pasti punya jadwal mabar sama teman-temannya, yaitu ngobrol sambil main game online. Kemudian juga saya perlu ini menekankan bahwa dari anak-anak yang pernah disurvei itu 13,4% anak tuh memiliki akun yang orang tuanya nggak tahu. Jadi di sini kita melihat bahwa anak itu mungkin punya second account atau jangan-jangan orang tuanya juga nggak tahu first account ataupun akun yang digunakan anak di media sosial. Dan kemudian anak cenderung tidak membagikan pengalaman mereka kepada siapapun mengenai kegiatan daring mereka. Jadi pengalaman itu biasanya di-share mungkin sama sahabat, sama teman, tapi nggak sama orang tuanya. Kemudian juga ada lebih dari 30% anak yang membagikan informasi pribadi dengan orang yang belum dikenal. Jadi cuma kenal lewat Instagram atau lewat Roblox, chatting atau lewat banyak platform ataupun aplikasi-aplikasi yang membagi ada fitur chatnya, dan mereka bahkan ada yang sudah ketemu dengan orang yang hanya selama ini dikenal melalui online. Nah, ini yang menyebabkan juga bahwa eh, cukup banyak anak yang mengalami cyberbullying. Nah, kemudian juga lebih dari 50% anak sudah melihat konten bermuatan seksual melalui media sosial, dan bahkan 2% anak sudah diperlakukan. Ini kami rasa ini adalah fenomena gunung es, di mana anak diancam untuk melakukan kegiatan seksual itu hanya 2% kelihatannya. Karena kenyataannya itu sangat banyak anak yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia digital, tapi mereka tidak tahu bagaimana melapor. Apakah harus lapor polisi ataukah bahkan bicara pada orang tuanya karena takut dan kurangnya pengetahuan anak bagaimana melindungi diri di dunia digital. Nah, itulah sebabnya ini kita Indonesia perlu melindungi anak. Setiap setengah detik terdapat satu anak yang terhubung ke dunia digital untuk pertama kalinya. Dan di dalam Child Online Safety Index atau indeks keamanan anak
di ruang digital di tahun 2020, Indonesia itu peringkat ke-26 dari 30 negara. Nah, ini juga merupakan situasi bahwa memang kita sudah di ujung tanduk, kita harus segera mengambil upaya. Itulah sebabnya pemerintah melakukan proses. Pertama kali dimulai di tahun 2022 di mana Indonesia memimpin presidensi G20 dengan salah satunya membawa isu perlindungan anak di ruang digital. Kemudian di tahun 2023 kementerian melakukan pembahasan terkait dengan age appropriate design code atau bagaimana mendesain usia yang appropriate atau pantas untuk anak dalam mengakses dunia digital. Dan ini yang kemudian diadopsi ke dalam RPP. Dan di periode 2024 itu dilakukan penyusunan RPP-nya, sebelumnya dinamanya adalah perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, dan di periode Januari sampai Maret kemudian di bawah kepemimpinan Ibu Menteri Mutia Hafid dilakukan penguatan terhadap beberapa pasal sehingga muncullah PP Tunas. Nah, PP Tunas ini kenapa Tunas? Karena Tunas ini adalah singkatan atau brand sebenarnya. Singkatan dari Tata Kelola untuk Anak Sehat dan Aman di Ruang Digital. Nah, ini yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi. PP ini disahkan di tanggal 27 Maret 2025. Linknya bernama Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, tapi kita menyebutnya Tunas. Nah, pada dasarnya apa sih yang diatur di PP ini? PP ya, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, bukan anak sebagai objek pengaturan di dalam PP ini. Tapi pada dasarnya PP ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mengambil langkah-langkah pengukuran keamanan di dalam pengembangan ataupun development aplikasi. Kalau kami di PP menyebutnya produk, fitur, dan layanan daripada penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan anak terlindungi pada saat mereka mengakses aplikasi-aplikasi yang memang dikembangkan untuk anak atau mereka mengakses aplikasi lain yang bisa mereka akses meskipun tidak pada dasarnya dikembangkan untuk anak. Nah, ini juga melalui PP Tunas mendorong adanya peran serta masyarakat untuk memastikan bahwa di ruang digital setiap anak berhak mendapatkan hak atas perlindungan dari berbagai risiko yang berdampak buruk ke masa depan mereka. Nah, ini adalah PP Tunas. Jadi sekali lagi saya menekankan PP Tunas tidak memberikan pembatasan terhadap anaknya, tidak juga memberikan hukuman atau sanksi kepada orang tua atau walinya, tidak. Jadi objeknya adalah penyelenggaranya, platformnya. Karena mereka inilah, para platform digital inilah yang membangun infrastruktur di ruang digital, sehingga mereka diberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Nah, kalau tadi mungkin Pak Kawian sudah berapa, jadi di sini prinsip pengaturan daripada PP Tunas itu adanya kewajiban PSE. Kewajibannya apa saja? Pertama, mengkonfigurasi produk, layanan, dan fitur sesuai dengan target utama. Pertama, apabila dia memang untuk anak, tentunya harus sudah disertai dengan keamanan bagi anak. Dan juga mereka harus mempertimbangkan, memperhitungkan ketika produk, layanan, atau fitur yang dikembangkan itu meskipun bukan buat anak, tapi ada potensi dia akan diakses oleh anak. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka perlu mengembangkan teknologi notifikasi dan persetujuan dari orang tua atau wali anak atas penggunaan platform ataupun aplikasi yang ada di platform digital ini. Mereka juga harus memberikan notifikasi apabila aplikasi tersebut ada fitur pelacakan lokasi anak. Kenapa? Karena mereka tidak boleh mengumpulkan geolokasi secara tepat untuk anak. Karena ada batasan atau larangan. Kedua itu mereka tidak boleh melakukan profiling terhadap anak, termasuk tidak menerapkan nudge teknik dalam penyelenggaraan produk, layanan, dan fitur.
Mohon maaf, apakah suara saya masih jelas terdengar? Oke. Nah, kemudian eh, platform digital juga diminta atau diwajibkan untuk menyelenggarakan produk, layanan dan fitur dan usia anak. Mereka harus menyusun penilaian dampak pelindungan data pribadi, menyediakan informasi lengkap, benar, dan akurat, serta tidak menyesatkan, melakukan edukasi atas fungsi ataupun fitur-fitur yang ada di aplikasi, serta memberikan tanggung jawab kepada semua perangkat dan mainan yang terhubung dengan internet, dan menunjuk pejabat yang bertugas dalam memastikan adanya langkah-langkah pelindungan data pribadi apabila terdapat pengumpulan data pribadi di dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian ada dua hal yang mungkin perlu kami tambahkan, bahwa highlight daripada PP ini pertama adalah kewajiban platform untuk menilai profil risiko daripada aplikasinya. Maaf. Jadi indikator penilaian profil risiko itu nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Namun terdapat tujuh indikator yang harus dinilai berdasarkan profil risiko, apakah dia rendah dan tinggi. Itu pertama adalah aplikasi ini membuka risiko adanya kontak anak dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua, potensi resiko anak terpapar konten pornografi, konten kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, serta konten lain yang mungkin tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Kemudian ada juga resiko dari platform yang bisa mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Misalnya anak digiring untuk mengklik layanan-layanan yang intinya beli, ya, belanja lah. Apakah belanja kalau di game online itu seperti kalau Roblox tuh belanja Robux, belanja fitur-fitur untuk membuat pengalaman bermain menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Kemudian juga profil risiko untuk ancaman atas keamanan data pribadi anak, risiko potensi adanya adiksi atau ketergantungan, dan tentunya potensi risiko yang menimbulkan gangguan kesehatan psikologis maupun gangguan fisiologis anak. Nah, kemudian tadi mengenai penundaan anak dalam pembuatan akun. Jadi Bapak Ibu guru dan adik-adik siswa sekalian, kenapa harus ditunda ya? Kami ini membuat akun. Tujuannya bukan untuk membatasi teman-teman mengakses sisi positif dari ruang digital, tentu saja tidak. Tapi hasil daripada kajian internasional, akademisi-akademisi internasional menyatakan bahwa memang membutuhkan usia tertentu untuk bisa mengakses beberapa aplikasi, khususnya yang memerlukan pembuatan akun media sosial. Anak 0 sampai 3 tahun itu seharusnya tidak boleh tidak boleh terpapar ataupun menggunakan gadget sama sekali. Sementara kalau di Indonesia kan anak-anak itu justru mainnya sambil nonton Cocomelon gitu kan. Nonton Cocomelon, kemudian sambil makan gitu kan. Kalau dulu kan tidak boleh tuh ya. Biasa dulu nonton TV, sekarang lebih asik lagi, anak bisa scroll sambil disuapin orang tuanya makan. Nah, itu berdampak tidak baik pada perkembangan otak anak-anak. Dan itu sudah terbukti secara akademik, secara ilmu pengetahuan. Nah, kemudian itulah sebabnya, tapi sampai usia berapa sih anak-anak itu? Nah, setelah 3 tahun mereka boleh secara bertahap dikenalkan ke ruang kreativitas yang ada di ruang digital. Dan anak-anak yang kurang dari 13 tahun usianya, dia boleh punya akun pada aplikasi yang memang dibentuk ataupun dibuat khusus untuk anak dengan penilaian profil risiko rendah serta atas persetujuan orang tua. Nah, kalau usia 13 tahun sampai 16 tahun, ya boleh punya media sosial, boleh. Selama media sosialnya itu sudah bisa dijamin oleh PSE, memiliki profil risiko rendah, dan adanya mekanisme persetujuan orang tua.
16 sampai 18 tahun itu boleh membuat akun di media sosial ataupun di fitur ataupun di aplikasi yang ada di platform dengan catatan persetujuan orang tua. Kenapa? Semuanya kuncinya adalah persetujuan orang tua. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya ketika kita belum berusia 18 tahun, anak-anak itu masih berada di bawah pengasuhan orang tua sehingga orang tua wajib untuk tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya dan orang tua wajib memberikan izin dan mengambil keputusan atas nama anaknya karena dianggap masih berada di bawah pengasuhan. Nah, ini sebabnya kita memastikan bahwa orang tua adalah garda depan dalam penjagaan atau pelindungan anak di ruang digital. Nah, kemudian di dalam pasal 48 di PP Tunas ini juga memberikan kewajiban kepada peran serta daripada kementerian, lembaga, orang tua dan wali anak serta masyarakat. Nah, seperti saat ini penyelenggara webinar ini Tunas Hijau sedang melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari masyarakat, dari struktur masyarakat, yaitu memberikan edukasi melalui webinar kepada anak, kepada wali anak, kepada orang tua mengenai manfaat serta dampak negatif dari ruang digital. Nah, kalau orang tua itu harus membantu anak memilih aplikasi apa yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Nah, di sini kami menganggap bahwa guru itu merupakan wali ataupun guardian, wali pengganti orang tua bagi anak di lingkungan sekolah. Sehingga ini juga memberikan adanya suatu tanggung jawab bagi guru sebagai wali anak di sekolah, memberikan peran, membantu anak, menilai kesesuaian daripada produk fitur layanan, memantau penggunaan aplikasi ataupun penggunaan dunia digital bagi anak, dan memberikan edukasi kepada anak mengenai manfaat dan dampak negatif dari ruang digital. Dan guru juga menjadi bagian dari masyarakat yang bisa melapor atau mengadukan dugaan pelanggaran. Baik misalnya ada konten negatif di suatu platform, guru itu bisa melapor dan nanti di akhir paparan kami akan sampaikan bahwa Komdiji memiliki layanan pelaporan ataupun aduan atas konten negatif yang ada di dunia digital. Nah, di sini sekolah dan guru itu tidak hanya bertanggung jawab secara akademik, namun juga memiliki peran strategis dalam menjaga anak-anak tetap aman di ruang digital. Karena anak-anak menghabiskan waktu sebagian besar waktunya itu di sekolah, baru kemudian di rumah. Pertama, guru memperkuat literasi digital anak, memberikan pandangan, memberikan pengajaran mengenai bahaya-bahaya yang mungkin ada di ruang digital. Kemudian juga melakukan pembatasan. Misalnya, ini saya pikir sudah banyak dilakukan pembatasan anak-anak ke sekolah tidak boleh bawa handphone. Anak SMP boleh bawa handphone, ditaruh di tas, hanya dikeluarkan pada saat pelajaran yang memang membutuhkan handphone. Itu saya pikir sudah ada. Namun tidak hanya membatasi, kita juga perlu memberikan edukasi kepada anak sehingga dia bisa memilih, menumbuhkan budaya penggunaan digital yang aman dan positif. Dan itu penting sekali untuk anak-anak memilih dia mau apa di dunia digital. Dia bisa memanfaatkan dunia digital sebesar-besarnya untuk kreativitasnya. Dan bisa juga di sekolah melakukan penerapan kebijakan phone free class atau phone free school. Jadi sama seperti kalau kita kan sepakat ya bahwa kalau merokok itu tidak boleh sembarangan. Jadi dibuatlah ruangan-ruangan khusus untuk orang-orang merokok. Dan itu sebenarnya bisa juga dilakukan di sekolah sehingga juga anak-anak di sekolah itu tidak melihat gadget gitu loh. Gurunya main gadget misalnya atau gurunya harus menelpon, itu kelihatan di anak-anak itu bisa juga membuat loh, kok saya dilarang tapi ibu boleh. Nah, hal-hal seperti itu kan anak-anak kita ini sekarang sudah kritis semua ya. Jadi memang pendekatannya harus dengan edukasi dan memberikan pilihan sehingga anak berlatih untuk berpikir lebih bijak. Dan ini juga perlu bagi guru untuk menjadi role model dalam penggunaan teknologi yang bijak. Nah, ini pentingnya literasi digital, yaitu meningkatkan
tentang bagaimana informasi yang akurat. Karena kita lagi banjir informasi. Semua ada di dunia digital. Kemudian juga mencegah penyebaran hoax dan misinformasi bagi anak. Jadi anak-anak itu nggak sekedar begitu lihat sesuatu di TikTok di share tanpa melakukan Permisi Kak Ides. membaca lagi apakah Ini ya. lama kelamaan wajahnya Kak Ides tenggelam nggak kelihatan seperti itu. Oh, maaf maaf. Iya iya, sebentar. Oke, udah kelihatan ya, Mbak? Sangat terlihat Kak Ides. Maaf. Ya, baik. Kemudian bagaimana literasi digital itu bisa membuat anak mengembangkan pemikiran kritis terhadap adanya konten, bagaimana mereka menjaga keamanan dan privasi, serta bagaimana mereka justru bisa memanfaatkan kreativitas di ruang digital untuk membuat kesempatan kerja atau kesempatan untuk adanya keuntungan ekonomi. Nah, internet yang aman, kita harus melindungi diri. Pertama, melindungi privasi, melindungi keamanan diri kita, dan juga jaga data, jaga diri. Dan kita juga harus bisa berpikir kritis atas informasi yang tersebar di ruang digital. Dan yang perlu dikembangkan juga adalah bagaimana berperilaku secara bertanggung jawab, bijak dan bertanggung jawab, mengingat bahwa ada etika digital. Jadi ruang digital itu bukan ruang anonimitas, bukan ruang tanpa nama, tapi dia harus kita perlakukan service kita. Ada etika, ada moralitas, ada kebijakan dalam kotori lah ruang digital atau jejak digital kita tuh dengan makian, ancaman, konten-konten tentang kekerasan dan lain sebagainya. Dan yang pasti teman-teman bisa melapor untuk mencari bantuan atau respons dari sekeliling kita kalau ada situasi yang mengancam, yang dampaknya mengancam ditimbulkan oleh ruang digital. Jadi laporkan, jangan diam aja. Apalagi kalau cyberbully itu harus dilawan, tidak bisa kita diamkan. Nah, ini adalah layanan Komdigi, Karota, Bapak Ibu guru serta adik-adik sekalian. Kalau melihat konten negatif, laporkan di aduankonten.id, akan diproses. Kemudian misalnya konten negatif itu yang seperti apa? Konten terkait pornografi, konten perjudian, perjudi online, atau konten cyberbully, konten kekerasan, laporkan. Jangan didiamkan atau malah diviralkan, karena itu bisa memberikan dampak yang tidak baik, baik terhadap korban yang ada di konten tersebut maupun orang sekitar kita yang pemikirannya, mentalnya akan terpengaruh. Kemudian juga ada aduan nomor untuk penyalahgunaan nomor seluler yang digunakan untuk penipuan, serta ada layanan cek rekening. Jadi kalau cek rekening itu biasanya orang-orang melaporkan dugaan rekening bank yang diduga melakukan penipuan untuk kita blokir. Nah, ini adalah beberapa layanan yang ada di Komdigi. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan, Karota. Kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menginspirasi kita semua ya, Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Saya izin menyampaikan resum sedikit ya, Ibu. Jadi Kak Ides, mohon maaf, Kak Ides tadi menyampaikan bahwa pentingnya menciptakan internet yang aman dan nyaman bagi anak, mengingat meningkatnya akses internet di kalangan anak-anak. Sayangnya peningkatan ini belum diimbangi dengan pemahaman cara berinternet yang aman, dan anak-anak pun jarang terbuka kepada orang tua. Nah, kehadiran PP Tunas ini menjadi langkah penting dalam mendorong akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik atau PSE dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak. Penundaan akses akun bukan bertujuan untuk membatasi, melainkan menyesuaikan dengan kesiapan usia anak, di mana usia 13 tahun menjadi titik awal yang direkomendasikan. Dalam hal ini,
Peran orang tua, wali, kementerian, dan masyarakat itu sangat penting dalam memantau, mengedukasi, serta melaporkan konten negatif. Nah, di lingkungan sekolah, upaya konkret seperti penguatan literasi digital, penerapan kelas tanpa gawai, dan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi menjadi bagian dari upaya bersama untuk melindungi anak dari risiko digital dan mendorong pemahaman yang lebih baik seperti itu. Oke, baik, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya.